Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. 2 Korintus 3 ayat 6, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Mari kita bersama-sama untuk mengangkat satu pujian, memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 46 bait 1 dan 2. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabda-Nya besertamu di ngarai yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dalam doa, mengakui segala dosa dan kekurangan kita. Kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan. Kami menyadari dalam hidup yang kami lewati, seringkali kami mengikuti apa yang menjadi kehendak kami, kehidupan lama. Tuhan mengingatkan kami supaya kami terus memperbaharui hidup kami, karena kuasa Roh Kudus telah Tuhan berikan kepada kami, dan kiranya Tuhan mengampuni segala dosa serta kesalahan kami yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pernyataan pengakuan dosa lewat pujian kita nyanyikan Kidung Jemaat 29 bait 1 dan 2. Betapa hina Tuhan
Roma 6 ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 40 bait 1 dan 2. Ajaib benar anugerah membarui hidupku. Ku hilang tak bercelah, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur Bapa, ku telah lepas berkat anugerah. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan diri. Kita akan menerima kesaksian kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah surgawi, kami bersyukur pada hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu untuk mendengar sapaan-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya. Kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Matius, Injil Matius pasalnya yang ketiga. Injil Matius pasal yang ketiga, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Injil Matius 3 ayat 13 sampai dengan ayat 17, Yesus dibaptis Yohanes. Kemudian datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, namun engkau yang datang kepadaku." Lalu jawab Yesus kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah bacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita menjumpai bahwa untuk menjadi salah satu anggota atau menjadi anggota dari sebuah komunitas baru, biasanya diperlukan sebuah hal yang harus dijalani agar orang tersebut bisa menjadi anggota komunitas tersebut. Misalnya, ketika seseorang akan memasuki sebuah komunitas, entah itu sebuah organisasi, entah itu sebuah pekerjaan, ataupun bahkan komunitas yang komunitas yang bebas begitu, artinya bebas, komunitas yang tidak terstruktur, pasti ada hal yang harus dijalani. Kalau dalam pekerjaan biasanya kan mengikuti tes demi tes agar bisa dia masuk. Dalam sebuah organisasi pun juga ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi supaya dia masuk dalam komunitas tersebut. Bahkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang beragama, untuk masuk ke sebuah agama tertentu, menjadi menganut agama tertentu, orang juga harus mengikuti sebuah hal yang biasa menjadi satu patokan dalam kehidupan beragama tersebut. Misalnya, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, orang akan menjadi warga gereja, maka dia perlu dibaptis. Itu misalnya. Nah, perikop kita pada hari ini merupakan sebuah kisah tentang Yesus yang dibaptis oleh Yohanes. Mungkin ketika kita membaca sekilas perikop ini, akan segera timbul sebuah pertanyaan. Mengapa Yesus harus dibaptis? Dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen, kita memahami bahwa baptisan itu adalah salah satu tanda pertobatan. Loh, bukankah Yesus tidak berdosa? Kenapa dia harus dibaptis? Itu sebabnya ketika Yesus datang kepada Yohanes dan minta dibaptis, sebenarnya Yohanes menolak. Karena Yohanes merasa dirinya tidak layak untuk membaptis Yesus. Bahkan Yohanes sendiri mengatakan seharusnya dirinya yang dibaptis oleh Yesus. Yohanes sebenarnya tidak rela dirinya harus membaptis Yesus karena memang merasa diri tidak layak. Nah, terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Yohanes kepada Yesus, Yesus mengatakan bahwa semuanya itu harus terjadi supaya digenapi apa yang telah difirmankan oleh Tuhan. Kembali kepada pertanyaan tadi, mengapa Yesus harus dibaptis? Padahal ia tidak pernah berdosa. Ada beberapa penafsir yang menafsirkan bahwa pembaptisan Yesus itu adalah sebuah tanda Yesus mau mempersatukan dirinya dengan orang yang berdosa. Dimulai dari pembaptisan sampai pada peristiwa salib. Jadi dimulai dari ketika Yesus dibaptis seperti orang-orang berdosa. Jadi bukan Yesus yang berdosa, tetapi seperti orang-orang berdosa, maka Yesus pun juga dibaptis. Dan itu terjadi karena dia mempersatukan dirinya dengan orang-orang berdosa. Tetapi ada penafsir lain yang berbicara sedikit berbeda, dan menurut saya ini lebih sederhana untuk bisa dipahami. Yakni ketika Yesus dibaptis, itu sebenarnya bukan sebagai sebuah lambang pertobatan, melainkan ia hendak memasuki umat Allah baru yang telah dipersiapkan oleh Yohanes. Dengan kata lain, sebenarnya Yesus hendak memasuki sebuah komunitas baru yang pada waktu itu sudah dipersiapkan oleh Yohanes, dan orang-orang yang dipersiapkan oleh Yohanes itu mereka sedang menghadapi zaman akhir. Sebelum Yesus dibaptis,
dia sudah cukup lama hidup bersama dengan Yusuf. Yusuf sebagai tukang kayu. Tentu saja dalam kehidupannya dengan Yusuf dan Maria, Yesus banyak bergaul dengan banyak orang. Dan tentu saja ketika mengenal banyak orang, Yesus akan melihat hidup orang-orang itu. Yesus akan melihat tingkah laku. Yesus akan melihat cara berpikir orang itu. Dan saatnya ketika itu sudah berlangsung, dia akan memasuki karya baru. Yaitu mulai dari pembaptisan, lalu nanti karyanya sampai dengan penyaliban. Jadi boleh dikatakan bahwa Yesus dibaptis bukan karena berdosa, bukan sebagai lambang pertobatan, tetapi karena dia memasuki komunitas baru untuk melakukan karya baru sampai dengan peristiwa kematian dan kebangkitannya nanti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah peristiwa pembaptisan, dikatakan dalam bacaan kita tadi, dia melihat Roh Allah seperti burung merpati dan terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Burung merpati adalah lambang kesucian. Artinya Yesus yang dibaptis pada waktu itu adalah Yesus yang suci. Adalah Yesus seorang raja, seorang Mesias. Dan ketika dibaptis dan kemudian ada Roh Kudus turun ke atasnya. Artinya Yesus diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus untuk melakukan karya-karya baru. Sampai kemudian karya penyaliban nanti berlangsung. Dari komunitas lama sebagai anak seorang tukang kayu yang bergaul dengan banyak orang, kini itu harus ditinggalkan. Ketika itu ditinggalkan, dia memasuki komunitas baru untuk melakukan karya-karya baru. Itu adalah panggilan Bapa yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Yohanes. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan ini kita diingatkan, kita masih berada dalam suasana tahun baru, tanggal 8 atau hari yang ke-8. Kita pun juga dipanggil untuk memiliki cara pandang baru, tingkah laku baru, karya-karya baru, kreativitas baru di dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Gereja dipanggil untuk mewartakan kebaikan. Kalau selama ini mungkin kita sudah mewartakan kebaikan itu melalui hal-hal yang mungkin juga dilakukan oleh orang lain, mari saatnya kita juga melakukan hal-hal baru yang belum tersentuh. Dan itu membutuhkan kreativitas baru. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan hal ini sehingga ketika kita betul-betul menyadari bahwa kita pun dipanggil untuk membangun sebuah kreativitas baru dalam melaksanakan tugas panggilan Tuhan dalam karya-karyanya ke depan. Itu nanti akan kita kerjakan dalam kehidupan kita bergereja. Sehingga kita bergereja bukan hanya sekedar datang ke gereja, ibadah tidak selesai itu. Itu membangun iman kita memang, tetapi panggilan lain terkait dengan kesaksian, terkait dengan pelayanan, itu pun harus kita kerjakan. Kalau tidak, sama saja kita belum memasuki cara pandang baru, kita belum memasuki komunitas baru yang
sebenarnya Tuhan sudah sediakan untuk kita. Apa kreativitas baru itu? Ya mari nanti kita bersama-sama untuk merenungkannya sehingga nanti bisa memunculkan sebuah ide baru yang bisa kita kerjakan secara bersama-sama dalam memenuhi panggilan Tuhan. Tuhan akan memampukan kita melalui Roh Kudus-Nya ketika kita bersedia untuk membangun kreativitas baru dalam melaksanakan panggilan gereja. Sebagaimana Roh Kudus memperlengkapi Yesus dalam berkarya, demikian juga Roh Kudus akan diberikan kepada kita untuk memperlengkapi kita dalam melaksanakan tugas panggilan itu. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau kembali meneguhkan atas panggilan gereja untuk kami kerjakan dalam kehidupan bersama. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan hal-hal baru dalam rangka mewujudkan tugas panggilan dan karya-karya Tuhan. Kami kecil, kami sederhana, kami orang yang tidak memiliki apa-apa, tetapi kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk berkarya dengan kreativitas baru dalam kehidupan ke depan. Kami serahkan keberadaan Jemaat Philadelphia ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk terus berkarya melaksanakan tugas panggilan Tuhan. Kami hendak menyerahkan keberadaan kehidupan bangsa dan negara kami. Memasuki tahun 2023, ada begitu banyak hal yang harus kami jumpai, tetapi kami yakin dan percaya bahwa kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa nyata atas hidup bangsa dan negara ini. Oleh karena itu kami menyerahkan pemimpin bangsa dan negara kami. Berkatilah mereka, berikan kemampuan kepada mereka untuk dapat melaksanakan tugas panggilannya sehingga kehidupan bangsa dan negara ini semakin hari menjadi lebih baik lagi. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami berbagai macam pergumulan hidup, baik secara ekonomi, baik secara sosial, secara hukum karena mengalami ketidakadilan, atau juga dalam hal-hal yang lain. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Dalam pergumulan itu, biarlah kami terus melihat dan mencari Tuhan, karena jawaban atas semua yang sedang kami pergumulkan ada di dalam Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan keberadaan Jemaat Philadelphia dengan segala pergumulannya. Memasuki tahun 2023, kiranya Tuhan memampukan kami jemaat yang kecil ini untuk berkarya lebih besar lagi, yang
dapat dirasakan oleh setiap orang yang memerlukan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk banyak hal yang boleh menjadi harapan, angan-angan cita kami yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkatinya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan pemulihan kesehatan. Kiranya Tuhan berkarya atas diri Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Tri Asmantio, Ibu Nugroho Yulianto, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Painah Teguh Tri Raharjo, dan juga saudara-saudara kami lain yang membutuhkan pemulihan. Kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa kami harapkan, sehingga saudara-saudara kami meyakini bahwa sumber kesembuhan adalah dari Tuhan. Buanglah kekhawatiran, ketakutan, atau hal-hal yang hendak menghalangi kemurahan Tuhan, kesembuhan yang dari Tuhan nyata. Keluarga yang mendampingi dan merawat Tuhan pun juga memberkati dengan kesabaran, kebijaksanaan, dan apapun yang dibutuhkannya. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam proses untuk menghadapi segala sesuatu di tengah kehidupannya, dan itu tidak mudah. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan. Anak-anak kami dalam proses pendidikan mereka, Tuhan memberkati mereka dengan segala upaya yang harus mereka kerjakan. Kami serahkan sepenuhnya doa syafaat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kesempurnaannya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan dengan dasar Markus 12 ayat 13 dan 14 yang demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 433 bait pertama
kedua, dan ketiga. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Mari kita aturkan persembahan ini dalam doa. Kembali kami menghadap ke hadirat-Mu ya Tuhan, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami di dalam kami mengadakan ibadah pada saat ini. Tuhan, pada kesempatan ini kami mengaturkan persembahan yang kami kumpulkan dalam bentuk uang. Kiranya Tuhan berkati dan sucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini bisa bermanfaat bagi kehidupan jemaat Tuhan di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ajarilah ya Tuhan pada diri kami masing-masing untuk mempersembahkan pikiran, tenaga, dan jiwa raga kami. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami semua ini, sehingga kami bisa memaknai apa yang telah kami persembahkan pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memberitakan kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita melalui karya-karya yang baru yang boleh kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 395 bait 1 dan 3, Betapa Indah Harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakan
Yesus membasuh dosaku. Kita akhiri ibadah kita pada hari ini dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus, tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya.